Hai semua, apa kabar di sana? Saya tahu bahwa kita memiliki pengharapan di masa yang akan datang, dan kita memiliki banyak sekali impian-impian, seperti yang saya bagikan di video sebelumnya bahwa dulu itu juga menjadi pertanyaan saya, bahkan sampai sekarang sekalipun saya bertanya terus untuk masa yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketika hal itu kita miliki dalam hidup kita, maka satu-satunya kekuatan yang kita miliki adalah terus percaya kepada Dia yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah membentuknya, bahkan yang telah menegakkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Siapa Dia? Tentu saja Dia adalah Tuhan. Nah, firman Tuhan dalam Yeremia pasal 33 dikatakan kepada kita bersama bahwa ayat yang ketiga, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, dulu, bahkan sampai sekarang, bahkan ini juga barangkali dirasakan oleh ibu bapak dan saudaraku di mana saja berada, dan yang juga mendengar suara saya melalui YouTube channel ini, kita memiliki banyak hal yang tidak kita pahami di masa yang akan datang, dan tentu saja hal-hal itu tidak bisa kita ketahui terkhusus di tengah pandemi pada saat ini. Jadi pada saat ini saya ingin berbagi kepada kita bahwa kita memerlukan satu kekuatan yang luar biasa sebagai pemicu untuk terus berada pada sebuah pengharapan dan kita terus menatap ke masa yang akan datang, dan kekuatan itu adalah doa. Saya tahu bahwa kita semua pasti bisa berdoa, ya kan? Bisa, kita bisa berdoa. Dan malam hari ini saya ingin berbagi kepada kita tentang doa. Berdoa berarti berbicara dengan Allah dan mendengarkannya, atau kita memuji Allah dengan perkataan dan juga nyanyian. Kadangkala dalam doa, kita mengakui berbagai perbuatan dan pikiran kita yang keliru atau yang salah, dan di sana kita juga memiliki permohonan yang bertujuan untuk memohon pertolongan Allah. Seberapa sering sih kita berdoa, lalu di dalamnya kita memiliki permohonan kepada Allah? Kadangkala mungkin kita jenuh, bahkan kita merasa lelah berdoa memohon terus kepada Tuhan, tetapi seakan-akan kita tidak punya jawaban atas doa kita. Lalu, doa juga disampaikan untuk mengucap syukur kepada Allah karena berkat-berkat-Nya. Karena setiap hal yang kita nikmati, kita bersyukur, kita senang. Ya, Tuhan Yesus baik sekali, Allah sangat baik dalam hidupku, sehingga Ia memberikan apa yang ku inginkan atau memberikan apa yang kumiliki pada saatnya, semua datang kepadanya. Itu doa dan ucapan syukur kita yang sering kali kita ucapkan kepadanya. Tetapi di kala duka, berat bagi kita untuk mengucap syukur begitu ya. Tapi tetap kita datang kepadanya dalam doa kita. Nah, setiap kita bisa berdoa kepada Allah, baik dalam kesendirian kita, seperti yang sering Yesus lakukan dalam Matius pasal 14 ayat 23 misalnya. Dan mereka juga dapat berdoa bersama dalam kata dan nyanyian atau dipimpin oleh seseorang yang berbicara kepada Allah dalam persekutuan, dalam kebersamaan, doa yang dipimpin oleh pemimpin umat, para pendeta, atau siapa yang biasanya dituakan dalam rumah tangga dan keluarga kita bisa memimpin kita di dalam doa. Dalam kitab Mazmur yang berisi kitab nyanyian dan juga doa, di dalamnya terdapat ada banyak sekali doa, doa ucapan syukur, pujian kepada Allah, pengakuan atas kesalahan dan dosa, permohonan supaya dibebaskan dari musuh, permohonan agar Allah memenuhi janji-janjinya, pujian kepada Allah karena hukumannya, pujian terhadap apa yang telah Allah perbuat bagi umatnya. Lalu para nabi juga menceritakan bagaimana mereka mengalami hubungan langsung dengan Allah. Sebagai contoh misalnya dalam Yesaya dan juga dalam Yeremia. Lalu bagi Yehezkiel,
doa bagi umat Allah itu harus diucapkan, khususnya oleh para imam. Namun dalam Yesaya juga, segenap umat manusia diharapkan berdoa bersama-sama, memuji Allah pada suatu hari kelak. Itu dalam perjanjian lama. Lalu kalau dalam perjanjian baru, dalam Injil, Yesus sering kali berdoa. Bahkan ia menjadi contoh teladan yang sangat luar biasa bagi kita sampai sekarang. Khususnya doanya di taman sebelum ia ditangkap. Dalam Markus pasal 14 ayat 36 sampai 39, dan sekali lagi di sana kita melihat bagaimana Yesus berdoa ketika ia akan disalib. Lalu ketika ia mengutip doa dari Mazmur pasal 22. Dan Yesus juga memberikan sebuah contoh doa untuk digunakan oleh para muridnya. Dan ini juga sering kali kita gunakan untuk mengakhiri sebuah permohonan kita atau mengakhiri doa syafaat kita, yaitu doa Bapa kami. Ya, benar sekali, doa Bapa kami. Yesus mengungkapkan doa dan permohonan yang panjang bagi para muridnya. Artinya tidak hanya para murid berdoa meminta kepadanya, tetapi sebagai anak Allah, ia juga berdoa supaya para muridnya dituntun dan diberkati oleh Allah, Sang Pencipta alam semesta. Dan bagi Paulus, doa dimungkinkan karena Yesus telah memperkenalkan kepada para muridnya kebaikan Allah yang tidak bersyarat. Allah menerima mereka karena Kristus telah mengorbankan darahnya sendiri bagi mereka. Dengan mendamaikan manusia dengan Allah, Yesus memberikan Roh Kudus untuk menolong para muridnya berdoa. Dan bagi kita semua, ibu bapa dan saudaraku yang terkasih, di tempat ini, bahkan bagi kalian yang mendengarkan suara saya di tempat yang berbeda, kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Dan ialah yang menolong kita dalam setiap keadaan. Oleh karena itu kita tidak pernah bisa memahami, kita tidak pernah bisa mengerti apa yang sedang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah datang kepadanya. Karena ia telah memberikan Roh Kudus itu untuk menolong para muridnya pada masanya, demikian bagi kita di masa sekarang. Dalam surat Efesus juga dikatakan bahwa doa penulis bagi orang-orang yang membacakannya dan juga agar para pengikut Yesus dapat bertumbuh dalam pengenalan dan pengetahuan akan Allah dan kuasa Allah. Artinya dalam doa kita juga mengalami pertumbuhan dan kita juga akan mengalami kuasa-kuasa Allah yang sungguh akan nyata terjadi bagi kita. Dan yang paling penting juga Paulus mengajak umat Allah untuk berdoa setiap saat. Wah, luar biasa kan? Kekuatan doa itu tidak hanya sesuatu yang akan hilang dan lenyap begitu saja, tetapi kekuatan doa itu tetap ada dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena doa merupakan saat-saat bagi kita untuk berbicara dengan Allah dan mendengarkan apa yang Allah kehendaki kita lakukan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, doa merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Doa sangat mempengaruhi kita. Oleh sebab itu, jadikanlah doa sebagai suatu kebutuhan pertama dan utama dalam hidup ini. Di saat kita berdoa, Allah hadir di dalam hidup kita. Percaya, sungguh-sungguh kita meyakini dan mengamini ini, maka kuasa Allah akan nyata terjadi. Dan pengharapan tidak akan pernah hilang. Dan janji keselamatan sekarang bahkan dalam kekekalan, sungguh ya dan amin di dalam Dia. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Selamat berdoa.